Halo, praktikan praktik industri 2. Pada video ini akan dijelaskan bagaimana sistematika penulisan laporan akhir praktik industri 2. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa materi yang disampaikan di praktik industri 2 telah selesai. Maka tahap selanjutnya adalah praktikan diminta untuk menulis laporan akhir untuk dapat disidangkan. Pembahasan pertama terkait cover laporan akhir. Nanti format cover akan dikirimkan di Google Classroom. Teman-teman bisa mencek di Google Classroom masing-masing. Yang harus diperhatikan adalah penyesuaian data kelompok masing-masing. Kelompok berapa, nama anggota kelompok beserta NIM-nya, dan asisten pembimbingnya. Selanjutnya, yang perlu diperhatikan adalah penamaan region kampus. Jika yang di Harapan Indah menuliskan Bekasi, yang di Kebonjeruk menuliskan Jakarta, dan yang di Citra Raya menuliskan Tangerang. Tahun yang berada di sini, yang tadinya 2022, silakan dirubah menjadi 2023. Kemudian lembar pengesahan laporan. Di lembar pengesahan laporan ini, yang teman-teman harus perhatikan adalah kelompoknya. Nanti tolong disesuaikan kelompok berapa dan juga nama anggota beserta NIM-nya. Selanjutnya ada tanggal di sini yang harus teman-teman ubah. Tanggal yang harus dirubah menjadi 4 Februari 2023. Juga ada lokasi kampus masing-masing. Seperti yang di awal tadi, Bekasi, Jakarta, dan Tangerang silakan menyesuaikan. Nah, format penulisan untuk laporan akhir ini dapat teman-teman perhatikan yaitu font type-nya adalah Times New Roman dengan size 12, before after-nya 0, dan line spacing-nya 1,5 cm. Juga di sini ada poin yang harus disesuaikan yaitu semester genap. Nah, ini dirubah menjadi semester ganjil 2022-2023. Untuk dosen pengampunya tetap sama, Dr. Arif Swadi, STMT IPM, dan untuk asisten pembimbingnya disesuaikan dengan asisten pembimbing masing-masing kelompok. Setiap asisten pembimbing harus menandatangani lembar pengesahan laporan ketika setiap kelompok sudah dinyatakan layak maju ke sidang akhir. Hal-hal yang harus diperhatikan juga pada laporan akhir yaitu terkait header dan footer-nya. Untuk header, di sini ditulis laporan praktikum mata kuliah praktik industri 2 dengan kode kelasnya menggunakan Times New Roman dan size-nya 10. Juga dicantumkan logo Esa Unggul di sebelah kanan atas ini. Untuk footer, itu berisikan jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Esa Unggul, dan alamat masing-masing kampus. Untuk yang Bekasi, tuliskan alamat Bekasi secara lengkap, begitupun Jakarta dan Tangerang. Kemudian, pada footer juga terdapat penomoran halaman. Ini untuk kata pengantar. Isi awalan kata pengantar, teman-teman boleh menyesuaikan. Namun, untuk ucapan-ucapan terima kasih, urutannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu dinyatakan kepada Ketua Jurusan atau Kepala Program Studi Teknik Industri Bapak Arif Suwandi. Kemudian yang kedua, sebelum menyatakan terima kasih kepada dosen mata kuliah, teman-teman harus mengucapkan terima kasih kepada Pak Arif Suwandi kembali, tetapi selaku dosen pengampu praktik industri 2. Baru yang ketiga berarti pengucapan terima kasih kepada dosen mata kuliah penelitian operasional teman-teman. Ucapan yang keempat ditujukan kepada dosen mata kuliah sistem produksi. Ucapan yang kelima ditujukan kepada dosen mata kuliah ergonomi dan rekayasa faktor manusia. Ucapan yang keenam ditujukan kepada asisten pembimbing kelompok masing-masing. Ucapan yang ketujuh ditujukan kepada seluruh staf asisten dosen praktik industri Universitas Asa Unggul. Ucapan yang kedelapan hingga seterusnya itu opsional, jika ingin ditambahkan dibebaskan kepada masing-masing kelompok. Kemudian di sini juga ada alamat pembuatan atau alamat setiap region kampus dan juga tanggal yang harus diperbaiki. Tanggal disesuaikan menjadi 4 Februari 2023 dan untuk region itu disesuaikan. Kemudian di sini ada daftar isi. Teman-teman, untuk daftar isi gunakanlah hyperlink.
Maksud dari hyperlink itu seperti apa? Jadi, misalnya ketika asisten dosen ingin mengecek soft copy yang teman-teman kirim nanti melalui email, kita ingin ke bab 1, kita tidak perlu scroll ke bawah-bawah. Cukup kita klik sehingga langsung dituju atau langsung mengarah ke halaman yang dituju. Seperti itu. Jadi gunakan hyperlink. Untuk daftar isi yang perlu diperhatikan adalah penomoran. Untuk penomoran halaman dari lembar pengesahan hingga daftar tabel itu gunakanlah Romawi kecil seperti ini. Sedangkan untuk penomoran setiap bab itu menggunakan angka 1 hingga seterusnya. Perhatikan juga setiap bab dan subbab-subbabnya. Jika subbab tersebut terletak di bab 1, maka penulisannya angka 1 terlebih dahulu, kemudian urutan subbab tersebut. Selanjutnya di bab 2, landasan teori, ini nanti berisikan teori-teori pendukung dalam penyelesaian masalah. Bab 3, yaitu terkait studi kasus teman-teman, setiap kelompok pasti berbeda studi kasusnya. Bab 4, yaitu pengolahan data dari studi kasus yang ada untuk dapat diselesaikan dan dihitung agar mendapatkan penyelesaian. Bab 5 merupakan analisis dari hasil pengolahan data tadi di bab 4. Bab 6 berisikan kesimpulan dan saran, kemudian ada daftar pustaka yang berisikan sumber-sumber kutipan yang diambil untuk bab 2 tadi. Dan nanti ada lampiran-lampiran. Berikut lampiran-lampiran yang teman-teman harus cantumkan. Lampiran 1 yaitu kartu asistensi. Jika dalam satu kelompok ada 3 anggota, maka yang dicantumkan ada 3 lembar kartu asistensi. Jadi masing-masing anggota kelompok harus memiliki kartu asistensi yang sudah terisi minimal 3 kali bimbingan dengan asisten pembimbingnya. Kemudian lampiran kedua adalah data pengamatan. Data pengamatan ini bisa jadi form work sampling atau kuesioner Nordic Body Map, maupun Rula atau Reba Worksheet. Itu menjadi data pengamatan teman-teman. Kemudian lampiran ketiga yaitu sketsa produk. Sketsa produk merupakan gambaran produk teman-teman yang masih berupa coret-coretan di kertas yang belum memiliki ukuran secara spesifik. Lampiran keempat adalah desain gambar 2 dimensi menggunakan etiket dan proyeksi Amerika. Teman-teman bisa menggunakan bantuan AutoCAD, software AutoCAD. Kemudian lampiran 5 adalah desain 3D dari produk setiap kelompok atau isometric view. Lampiran 6 adalah dokumentasi pengerjaan. Lampiran 7 adalah biodata penulis atau biodata masing-masing anggota kelompok. Kemudian di sini juga ada daftar gambar. Teman-teman harus menyantumkan daftar gambar beserta halamannya. Jadi, setiap gambar itu juga menggunakan hyperlink ya. Sehingga saat kita klik misalnya iteration from method.com itu langsung ditujukan ke halaman yang terdapat gambar tersebut. Penamaan daftar gambar juga harus disesuaikan. Teman-teman, jika memang gambar tersebut berada di bab 2, kemudian di urutan pertama, maka berikan penamaan gambar 2.1. Apa nama gambar tersebut? Di sini ada tulisan gambar. Seperti itu ya. Nah, yang benar seperti ini. Atau ini bisa dilihat di bawah sini. Penulisan yang benar yaitu ada kata gambar, kemudian gambar tersebut ada di berapa dan urutannya urutan keberapa. Yang perlu diperhatikan juga dalam penulisan untuk kalimat bahasa asing gunakanlah italic. Gitu. Selanjutnya ada daftar tabel. Setiap tabel yang dicantumkan di laporan akhir juga harus memiliki daftar tabel. Nah, ini juga sama dalam segi penamaan. Yang berbeda adalah nanti kalau tabel itu penamaannya ada di atas. Tapi kalau gambar, penamaannya itu ada di bawah. Jika nanti di bab 2 itu ada tabel, maka keterangan penamaan tabel itu berada di atas tabelnya. Jika di bab 2 atau di bab lainnya ada gambar, maka penamaan gambar tersebut berada di bawah gambarnya. Seperti itu. Oke, kita masuk ke bab 1 pendahuluan dengan subbab pertama yaitu latar belakang. Latar belakang ini memiliki 3 poin yang harus dibahas secara mendetail. Oke,
Poin pertama adalah pembahasan mengenai permasalahan bidang industri secara general. Maksud permasalahan bidang industri secara general adalah, semisal perusahaan teman-teman ini, PT XYZ ini bergerak di bidang industri aluminium. Bidang industri aluminium, apa sih permasalahannya secara general, secara global, atau secara umum? Teman-teman bisa mencari atau meriset melalui Google atau bacaan-bacaan di buku. Misalnya, kita beri contoh permasalahan general aluminium itu adalah persebaran distribusinya yang sulit sehingga memakan biaya yang besar, seperti itu. Jabarkan permasalahan bidang industri secara general yang sekiranya nanti memang terjadi juga di perusahaan masing-masing kelompok. Pada poin pertama, belum mention nama perusahaan, jadi baru menjelaskan bidang industri dari perusahaan tersebut. Selanjutnya, di poin kedua, baru menjabarkan permasalahan spesifik yang terjadi di perusahaan teman-teman. Jadi, tadi permasalahannya secara general. Nah, beberapa permasalahan general itu memang terjadi di PT XYZ, di PT masing-masing kelompok ini. Ambil beberapa permasalahan yang nanti diselesaikan dengan metode-metode yang sudah diajarkan selama praktik industri 2. Semisal tadi contohnya, permasalahan general ada terkait distribusi atau transportasi bahan baku ke pabrik. Nah, permasalahan ini juga ternyata terjadi di perusahaan kelompok masing-masing. Kemudian teman-teman jabarkan permasalahannya secara spesifik, dinarasikan, didetailkan. Teman-teman, untuk poin kedua juga bisa dimulai dengan perkenalan profil dari perusahaan teman-teman. Semisal dibuka dengan kalimat PT XYZ merupakan perusahaan yang bergerak di industri aluminium. PT XYZ berlokasi di X di mana gitu. Kemudian juga baru menjurus ke permasalahan yang sering terjadi di perusahaan ini. Kemudian poin ketiga berisi solusi permasalahan. Kira-kira permasalahan yang tadi sudah dijabarkan di poin kedua itu akan diselesaikan dengan metode apa yang tepat. Dengan data apa yang perlu dikumpulkan itu dijelaskan di poin ketiga. Seperti itu. Jadi untuk latar belakang diusahakan lebih dari 1 halaman dan sangat detail untuk penjabarannya. Karena ini akan menjadi landasan awal untuk merumuskan masalah, membatasi masalah, dan menentukan tujuan dari penelitian. Oke. Kemudian untuk subbab 1.2 itu rumusan masalah. Rumusan masalah ini gunakanlah kalimat negatif. Jadi bukan kalimat tanya ya teman-teman, kalimat negatif. Rumuskan setiap masalah per masalah yang terjadi di perusahaan. Ini bisa diambil dari paragraf 2 tadi di latar belakang karena mengacu ke situ. Teman-teman gunakan kalimat negatif, jelaskan permasalahannya seperti PT XYZ mengalami permasalahan terkait distribusi bahan baku dari wilayah A, B, C menuju pabrik utama di X. Seperti itu. Jabarkan per poin ya teman-teman permasalahannya. Yang kemudian perumusan masalah ini yang nanti akan kita selesaikan, kita akan cari tahu solusinya seperti apa, penyelesaiannya seperti apa. Jadi, jika nanti metode penyelesaiannya ada 5, maka rumuskan masalah per penyelesaian tersebut, per solusi yang nanti akan diberikan. Begitu. Kemudian ada pembatasan masalah. Batasan masalah di sini merupakan fokus pengamatan dan metode pengolahannya. Jadi, walaupun permasalahannya distribusi, kita harus membatasi distribusinya ini dari daerah mana aja yang mau kita amati. Misalnya kita hanya mau mengamati dari daerah Jawa Barat, di kota Bandung, kota Cimahi, dan misalnya kota Bekasi, seperti itu. Jadi dispesifikan, difokuskan untuk data yang akan diambil, begitupun metode yang akan dipakainya. Jadi, jika ingin menyelesaikan transportasi, misalnya distribusi tadi, itu akan mengambil data distribusi dari kota-kota tersebut yang nantinya akan diolah dengan metode FAM dan diolah dengan solusi optimal menggunakan metode stepping stone, seperti itu. Itu
Untuk batasan masalah ini juga dibikin per poin berdasarkan dengan permasalahan yang akan diselesaikan. Selanjutnya ada subbab 1.4 yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah harapan peneliti setelah menyelesaikan tadi yang sudah dirumuskan di rumusan masalah. Tujuan peneliti harus terjawab dalam pengolahan dan analisa data. Jadi tujuan penelitian ini juga dibikin per poin berdasarkan tadi rumusan masalah tadi selesai kita selesaikan, itu harapan kita apa sih yang kita dapatkan? Semisal tadi terkait distribusi bahan baku, sehingga tujuan yang diharapkan adalah perusahaan PT XYZ dapat mengetahui harga paling minimal dari distribusi bahan baku di setiap kota, sehingga dapat mengetahui kota mana yang paling optimal nih, proses distribusinya harganya paling minim. Seperti itu, jadi tujuan penelitian juga dibuat per poin, di mana nanti akan berkorelasi dengan kesimpulan juga, karena kesimpulan diambil dari tujuan penelitian. Capaian yang sudah dicapai dari mengolah data. Seperti itu. Oke, ini masuk ke bab 2 landasan teori. Apa yang harus diperhatikan dalam landasan teori? Yang harus diperhatikan yang pertama adalah landasan teori ini harus lebih dari 25 halaman ya teman-teman, tidak boleh kurang. Karena metodenya juga banyak, seharusnya juga bisa lebih dari 25 halaman. Ingat, jangan mempermainkan length spacing dan juga before after karena akan terbaca. Berarti teman-teman tidak mengikuti instruksi atau panduan dalam penulisan. Kemudian yang kedua yaitu kalimat asing gunakanlah italik. Jadi jika menemukan kata dalam bahasa asing, gunakanlah italik. Yang ketiga, setiap definisi harus memiliki sumber. Semisal, di sini teman-teman lihat, ini ada linear programming merupakan model matematik bla 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 bla. Nah, ini harus ada cantuman sumbernya. Ini menurut siapa? Ini diucapkan oleh siapa? Dan ada di buku atau jurnal mana? Itu teman-teman harus mencantumkan. Jadi, perhatikan kutipan langsung dan tidak langsungnya. Kemudian, setiap hal yang tercantum, sumbernya harus ada di daftar pustaka. Nah, tadi, kelanjutan dari ini, kita mengambil definisi ini dari mana? Misalnya, menurut X pada tahun 2002. Maka, X tersebut itu membicarakan itu dalam jurnal apa dalam buku. Semisal dia dalam buku, maka bukunya harus tercantum dalam daftar pustaka. Jangan sampai teman-teman mengutip di landasan teori, tetapi di daftar pustaka tidak ada sumbernya. Atau sebaliknya, di daftar pustaka teman-teman asal copy-paste nih, menyalin. Misalnya, oh daftar pustaka salin-salin ada dari jurnal yang ada. Kemudian kita cek di bab 2, oh ternyata tidak ada tuh si buku X ini dikutip di bab 2. Nah, itu akan menjadi poin pengurang. Kemudian, ini yang paling penting, seringkali kita lupa kata hubung itu diletakkan di awal kalimat, seperti di, dengan, atau, dari, itu tidak boleh di awal kalimat, dan seperti itu. Poin terakhir adalah harus berurutan. Apa maksud harus berurutan? Yaitu jika teman-teman ingin menyelesaikan permasalahan transportasi dulu, maka metode yang atau definisi yang dicantumkan di landasan teori itu transportasi dulu. Kemudian yang kedua misalnya ingin menyelesaikan forecasting, maka landasan teori untuk subbab 2.2-nya itu forecasting. Jadi berurutan berdasarkan penyelesaian masalah yang akan teman-teman lakukan step-stepnya untuk landasan teori. Oke, kita masuk ke dalam studi kasus. Tadi di latar belakang, pada paragraf 2, kita sudah mendetailkan permasalahan, mendeskripsikan permasalahan yang terjadi di perusahaan. Bedanya apa dengan bab 3 studi kasus? Bedanya adalah jika tadi di latar belakang itu baru mencantumkan narasi dari permasalahan, maka di bab 3 kita harus mencantumkan data juga yang nanti akan diolah. Jadi pada bab 3 di sini narasi permasalahan mulai mendetail dan juga ada data yang nanti akan diolah. Mulai ada angka-angka di sini.
Nah, ini beberapa studi kasus, teman-teman bisa jabarkan studi kasusnya dan terkonsep. Terkonsep itu bagaimana? Misalnya teman-teman tadi di bab 2, di landasan teori, teman-teman membahas metode transportasi, maka narasi pertama di studi kasus terkait transportasi paragrafnya. Begitu seterusnya. Nah, di sini kita mulai tadi ya, saya sebut tadi ada angka-angka yang mulai kita cantumkan sebagai data untuk diolah. Nah, angka-angka ini diambil dari mana? Angka-angka ini jangan sekali-sekali teman-teman coba menggunakan random number, diacak, dicoba-coba. Jadi, angka-angka ini teman-teman bisa ambil dari jurnal-jurnal terindeks. Jurnal misalnya teman-teman cari keywordnya penelitian dengan metode forecasting. Pasti di situ kan dia mengambil data, mengamati data, ambil angkanya di situ. Nah, itu yang akan digunakan untuk pengisian angka-angka baik di forecasting maupun nanti di MRP atau di metode transportasi per CPM seperti itu. Nah, jangan lupa setiap mencantumkan angka di sini, teman-teman harus memberikan sumbernya. Ini tuh sumbernya dari mana? Nanti ditulis di sini sumbernya dari jurnal apa. Jadi kita tahu, oh teman-teman ngambil angkanya dari jurnal X. Dan juga jangan lupa, jurnal X itu berarti harus tercantum di daftar pustaka. Gitu. Nah, kemudian untuk bab 4 terkait pengolahan data. Jadi, di bab 4 ini data-data yang sudah tercantum, permasalahan yang sudah dinarasikan di bab 3 tadi, kita olah, kita hitung, kita selesaikan. Untuk bab 4 belum ada deskripsi penjelasan hasil. Cukup menghitung aja untuk mendapatkan hasilnya. Oke, nah untuk pengolahan data akan diminta dua perhitungan untuk riset operasional, yaitu perhitungan manual tanpa bantuan software dan perhitungan software dengan POM-QM, baik teman-teman mengambil metode transportasi maupun metode per CPM untuk rumusan masalahnya. Nah, ini adalah contoh perhitungan manual untuk metode transportasi. Nah, ini benar-benar tidak ada bantuan software ya. Kemudian di sini ada perhitungan software untuk metode FAM. Nah, teman-teman tinggal masukkan data ke dalam POM-QM, kemudian setiap hasil dilakukan screenshot untuk dicantumkan di perhitungan software pada laporan akhir praktik industri 2. Nah, ini untuk forecasting, teman-teman data yang tadi sudah diambil dicantumkan di studi kasus, cantumkan kembali tabelnya. Dan untuk sistem produksi, baik nanti menggunakan metode forecasting atau MRP, semuanya hanya menggunakan perhitungan software. Untuk forecasting akan dibantu dengan software Minitab, untuk MRP dibantu dengan software POM-QM. Nah, ini kalau misalnya contohnya forecasting, teman-teman perlu mengolah data historisnya dulu, membaca data historis untuk mengetahui metode apa yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan ini. Ini dengan bantuan Minitab ya. Oke, selanjutnya ergonomi. Untuk ergonomi, perhitungan manual dan software, tetapi pembagiannya seperti ini. Untuk perhitungan manual itu untuk pengolahan data antropometri, work sampling, dan workload analysis. Untuk perhitungan software, workload analysis juga ada dengan bantuan ErgoVelo. Maksudnya gimana? Jadi kalau data antropometri kita kan pasti menghitung untuk mendapatkan hasil akhir ukuran produk ya, itu dihitung dengan manual dengan matematika biasa tanpa bantuan software. Work sampling pun juga sama. Untuk workload analysis ada hitungan manual. Jadi saat kita mengisi kuesioner Nordic Map dan ErgoVelo, kita berhitung secara matematika biasa tanpa bantuan software, kemudian kita mendapatkan hasil. Karena kan perhitungan manualnya simple ya, untuk workload analysis hanya tambah kurang aja. Nah, kemudian kita melakukan perhitungan software atau melakukan analisis dengan software. Bagaimana? Jadi, angka-angka yang berada, penilaian-penilaian yang didapat dari kuesioner ataupun worksheet itu dimasukkan coba ke ErgoVelo. Kemudian kita olah dan dapatkan hasilnya. Seperti itu. Nah, nanti itu hasil-hasilnya di screenshot, dicantumkan sama seperti tadi di metode transportasi penelitian operasional. Nah, untuk
pengolahan data di ergonomi tidak usah mencantumkan gambar karena gambar itu nanti dicantumkan di lampiran. Jadi yang harus dicantumkan pertama adalah data antropometri yang digunakan, yaitu berisikan dalam tabelnya itu data antropometri, kode dimensi tubuhnya apa, kegunaan dimensi tubuh itu untuk produk itu apa, kemudian persentilnya, dan alasan menggunakan persentil tersebut. Kemudian kita hitung nih secara manual, menggunakan persentil untuk mendapatkan hasil akhir yang sudah ada allowance-nya. Oke, setelah itu kita rekap hasil ini ke dalam tabel rekapitulasi hingga dicantumkan ukuran marketnya, ingin 1 banding berapa, dan hasil ukurannya berapa. Ini dalam satuan apa juga dicantumkan. Oke, nah itu aja untuk antropometri. Gambarnya tidak usah, karena itu nanti masuk ke daftar lampiran. Nah, untuk word sampling ini salah, jangan diikutin. Jadi kita harus hitung dulu jumlah observasi dalam sehari itu harusnya berapa. Jam kerjanya berapa. Ikuti seperti yang sudah diajari kemarin ya saat praktikum. Nah, ini juga nanti ada uji kecukupan data. Itu tolong diolah jika nanti data yang harus diolah adalah word sampling. Oke. Nah, masuk ke analisa data. Pada analisa data, tadi penelitian operasional itu kan melibatkan hitungan manual dan hitungan software ya, sehingga analisa ini tuh di sini kita menganalisa, mendefinisikan atau mengartikan hasil dari pengukuran tadi atau pengolahan data tadi. Oke, karena tadi pengolahan datanya penelitian operasional itu terkait manual dan software, maka dalam analisis datanya kita menganalisa perhitungan manualnya, analisa perhitungan software, dan ada analisa perbandingan. Analisa ini berisikan apa? Jadi tadi kan kita mendapatkan hasil misalnya plus 3, plus 7, plus 5, plus 10, ini tuh artinya apa? Kita jelaskan secara rinci arti dari hasil pengolahan tadi. Itu kalau yang manual. Kalau yang software, tadi kan software ada iterasi-iterasi juga ya, diartikan hasilnya itu apa artinya. Maksudnya apa nih? Dari hasil angka ini apa? Sedangkan untuk analisa perbandingan adalah membandingkan hasil perhitungan manual dengan perhitungan software. Apakah memang ada perbedaan? Jika memang ada perbedaan, apa yang menyebabkan perbedaan tersebut? Nah, untuk ergonomi itu bisa teman-teman lihat, untuk workload analysis maka dia melibatkan analisa perhitungan manual, perhitungan software, dan perbandingan. Sedangkan untuk work sampling dan antropometri cukup analisa perhitungan manual. Nah, ini seperti ini ya, antropometri dianalisa datanya, setiap dimensi tubuh juga dianalisa maksudnya, menggunakan persentil itu kenapa, alasannya apa, seperti itu. Nah, untuk sistem produksi hanya menganalisa perhitungan software. Jadi, tadi data historis, misalnya teman-teman tabel data historis, terus dikonversi menjadi grafik data historis. Apa arti grafik data historis tersebut? Kemudian setelah itu, kenapa memilih metode A untuk mengolah data tersebut? Itu dianalisa. Kemudian hasilnya seperti apa? Pola data peramalannya dengan metode tersebut bagaimana? MA, MAD, ME-nya tuh seperti apa gitu. Oke, kita masuk ke kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan di sini yang tadi sudah disampaikan, maka poin-poin di sini itu jumlahnya harus sama seperti di tujuan penelitian. Kenapa? Misalnya tadi di tujuan penelitian itu kita mengharapkan metode transportasi dapat terjawab ya, distribusi termurah dapat terjawab. Maka poin pertama itu adalah ringkasan dari hasil pengolahan data transportasi. Begitu seterusnya untuk poin-poin berikutnya. Jika tadi poin kedua yaitu terkait penugasan, maka hasil kesimpulannya yang direkap adalah hasil dari metode penugasan. Seperti itu, karena kesimpulan ini menjawab dari tujuan penelitian tadi, apakah tujuan penelitian sudah tercapai dan terselesaikan. Begitu.
Kemudian untuk saran ini diberikan kepada PT masing-masing. Jadi tadi kita udah ngolah datanya, kita berikan saran nih untuk perusahaan baiknya seperti apa agar perusahaan ini dapat menyelesaikan masalahnya. Kira-kira adakah masukan untuk perusahaan? Seperti itu. Kemudian juga saran untuk penelitian berikutnya, namanya penelitian itu kan berkelanjutan ya. Kira-kira jika ada peneliti berikutnya yang ingin mengamati, adakah metode yang dapat dicoba untuk lebih optimal? Seperti itu. Jadi saran berisikan hal-hal tersebut. Nah, kemudian ini daftar pustaka. Daftar pustaka, sumber yang boleh dikutip hanya boleh 3 ini, jurnal terindeks, buku, atau web.ic.id. Tidak boleh ada kutipan dari sumber lain. Kemudian, daftar pustaka ini ada banyak ya, format penulisannya bisa pakai format, maaf tulisannya jelek, format ini, atau format ini, dan masih banyak lagi ya. Ini pun dia masih dibagi-bagi per generasi. Nah, jika teman-teman mau konsisten pakai format MLA, maka tadi cara mengutip di atasnya, mengutip sumbernya, langsung tidak langsung, itu harus pakai MLA, dan di daftar pustakanya penulisannya juga MLA, konsisten. Begitu. Jadi jangan di atasnya MLA, di bawahnya APA, kayak gitu. Nah, kemudian teman-teman pasti juga akan terbantu jika teman-teman memahami cara penggunaan Mendeley, maaf di sini. Mendeley. Nah, ini akan sangat membantu teman-teman dalam menulis daftar pustaka biar lebih cepat. Silakan dipelajari di YouTube banyak, di Google bisa dibaca-baca. Nah, ini untuk lampiran-lampirannya. Nah, ini untuk sketsa produknya, dilampirkannya di sini. Kemudian seharusnya sebelum ini ada sketsa 2 dimensinya dengan etiket. Terus sketsa desain untuk 3D-nya itu gunakan isometric view dan berwarna. Tidak seperti ini ya, tidak black and white seperti ini. Dan ini dokumentasi proses pengerjaan, apa yang perlu didokumentasikan. Yang pertama, proses pengerjaan tukangnya. Yang kedua, kondisi saat anggota kelompok melakukan pengamatan di lokasi tukang itu. Yang ketiga adalah produk jadinya. Selanjutnya ada biodata penulis. Ini teman-teman masukkan foto 3x4 dengan formal dan latar belakang merah. Kemudian yang perlu dicantumkan di biodata adalah nama, terus tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan untuk riwayat pendidikan cukup universitas dan SMA aja, tidak perlu sampai sini. Jika memang ada yang ekstensi dari D3, berarti cantumkan D3 dan universitas yang sekarang beserta dengan waktu studinya. Kemudian NIM, program studi, fakultas, email, dan kesan pesan untuk praktik industri 2. Oke, teman-teman, segitu untuk penjelasan sistematika penulisan laporan. Jika teman-teman ingin diskusi lebih dalam lagi, teman-teman bisa sharing dengan asisten pembimbingnya ya. Juga bisa bertanya melalui grup untuk membuka diskusi juga. Nah, waktu yang diberikan itu sekitar 2-3 minggu, jadi dalam proses waktu yang diberikan itu silakan selesaikan laporan dan juga pembuatan produknya untuk dapat disidangkan pada sidang akhir nanti. Teman-teman juga yang memang merasa TSP-nya masih belum ada yang kurang, silakan diselesaikan agar tidak mengosongkan nilai dan teman-teman bisa dapat nilai yang maksimal. Sekian, terima kasih.